Tobat secara bahasa artinya kembali ke jalan yang benar. Tobat artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Tobat merupakan bentuk pengakuan kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi, tobat itu sebenarnya adalah bentuk pengakuan diri atas kekeliruan dan kesalahan dari apa yang dilakukan. Tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tobat nasuha atau tobat nasuha, yaitu tobat yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Tobat nasuha dilakukan dengan meninggalkan perbuatan dosa dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi, kemudian berhenti secara totalitas dari dosa yang pernah ia kerjakan, kemudian tidak akan melakukan perbuatan yang hukumnya dosa atau sepadan dengan dosa yang pernah ia lakukan, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh. Dampak positif tobat. Bertobat memiliki dampak positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hati dan pikiran menjadi tenang dan damai. Yang kedua, rasa bersalah akan dosa berubah menjadi rasa bersyukur karena dapat bertobat kepada Allah. Yang ketiga, lebih dicintai Allah dan manusia. Yang keempat, membentuk pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, ingin selalu beramal saleh sebanyak-banyaknya. Kemudian, beberapa hal perilaku orang yang membiasakan tobat. Untuk dapat membiasakan diri bersikap tobat, perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sadari sepenuhnya bahwa perbuatan dosa itu hanya akan mendatangkan mudarat dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yakinkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf dan Pengampun segala dosa. Yang ketiga, berusahalah menjaga dan mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam jurang dosa. Yang keempat, mulailah dari sekarang untuk membiasakan diri bertobat kepada Allah. Yang kelima atau yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dalam mengamalkan akhlak tobat. Setelah mengetahui tentang tobat, sekarang kita simak kisah salah satu nabi yang mengajarkan tentang kesungguhan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sekarang kita simak kisah Nabi Yunus alaihissalam yang mengajarkan tentang kesungguhan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Nabi Yunus alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul saat masih berusia muda, yakni 33 tahun. Yunus mendapat tugas menyiarkan agama Allah pada kaum Ninawa atau saat ini di Irak yang mereka menyembah berhala. Ia lalu meninggalkan Syam dan menuju Ninawa untuk memberi peringatan. Yunus menempuh perjalanan panjang melewati gurun pasir yang panas dan gersang. Setibanya di Ninawa, Nabi Yunus menjumpai banyak cobaan dalam menegakkan kebenaran. Sebagai orang asing, Nabi Yunus sama sekali tidak dianggap oleh kaum Ninawa. Namun, Nabi Yunus tetap sabar dalam menyebarkan ajaran Allah. Yunus dianggap menghina berhala-berhala yang disembah kaum Ninawa. Mereka mengejek dan menyebut Yunus sebagai orang gila. Setelah bertahun-tahun, kaum Ninawa tak juga menerima ajaran Nabi Yunus. Kaum Ninawa bahkan mengusir Nabi Yunus. Hanya ada 2 orang saja yang mempercayai ajaran Nabi Yunus. Mereka adalah Rubil dan Tanuh. Hingga suatu hari, Nabi Yunus tak lagi sabar menerima penolakan kaum Ninawa. Nabi Yunus memilih meninggalkan kaum Ninawa dengan perasaan sedih yang tak karuan. Saat pergi, Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk membalas perbuatan kaum Ninawa. Tak lama, petir dan angin kencang datang menyapu ladang, peternakan, dan rumah kaum Ninawa. Allah juga menimpakan gempa besar pada kaum Ninawa. Kaum Ninawa lalu menyadari kebenaran peringatan Nabi Yunus. Mereka pun mencari Nabi Yunus untuk bertaubat. Nabi Yunus dan Tanuh pergi meninggalkan Ninawa, mereka menuju dermaga.
Nabi Yunus lalu menaiki sebuah kapal. Di kapal tersebut, Nabi Yunus juga menyempatkan untuk menyebarkan agama Allah. Ketika berlayar, Allah mendatangkan awan hitam dan ombak besar di kapal Nabi Yunus. Badai besar itu membuat kapal oleng. Nabi Yunus mengajak seluruh penumpang untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahkoda kapal lantas memerintahkan para penumpang untuk membuang barang-barang agar seluruh orang selamat. Tapi setelah itu dilakukan, kapal masih tetap oleng. Nahkoda pun memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Mereka melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang harus keluar dari kapal. Saat pengundian pertama kali, muncul nama Nabi Yunus. Namun sebagian tak sepakat, karena Nabi Yunus adalah orang yang taat. Pengundian pun diulang, tapi tetap saja yang muncul adalah nama Nabi Yunus. Nabi Yunus menerima dan menganggap hal tersebut adalah takdir yang dipilihkan oleh Allah. Nabi Yunus lalu terjun ke laut sambil menyebut nama Allah. Kapal pun kembali stabil dan para penumpang semakin yakin dengan ajaran Nabi Yunus. Setelah terjun, Nabi Yunus terombang-ambing di lautan bebas. Dia selalu berzikir mengingat Allah hingga muncul ikan paus mendekat. Paus itu mengisap dan memakan tubuh Nabi Yunus. Seketika, Nabi Yunus ada di dalam perut paus. Di perut paus, Nabi Yunus bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil yang ditelan oleh paus. Di perut paus, Nabi Yunus merenungi perbuatannya meninggalkan kaum Ninawa. Nabi Yunus lantas bertobat dan memohon ampun kepada Allah sambil beristighfar dan berdoa. Di perut paus dalam keadaan gelap, Nabi Yunus tanpa henti meminta pengampunan kepada Allah selama 40 hari berturut-turut. Allah lalu mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkan Nabi Yunus ketika paus berada di dekat daratan. Nabi Yunus pun berenang ke tepian. Saat tiba di daratan, Nabi Yunus langsung bergegas menuju Ninawa. Setibanya di Ninawa, ia disambut oleh masyarakat yang sudah bertobat dan menanti kedatangan Nabi Yunus. Nah, itulah tadi materi tentang tobat sebagai akhlak terpuji. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham bahwa manusia adalah makhluk yang sering melakukan kesalahan. Sehingga jangan lupa untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.